Baik saudara, shalom, selamat pagi. Kita berada di hari Jumat Agung dan devotion pada pagi hari ini mengawali Jumat Agung kita. Saya ingin baca share firman Tuhan di Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Aba, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. 2000 tahun lalu di bukit Golgota, di bukit disebut Bukit Tengkorak, Tuhan Yesus dieksekusi, dihancurkan, kemudian disalibkan, dipermalukan, sehingga semua orang melihat dia. Ini menggoncangkan para pengikutnya, termasuk pada murid-muridnya. Mereka begitu shocking. Mereka melihat peristiwa yang tidak pernah mereka bayangkan. Bahwa Mesias, bahwa guru mereka itu harus mati dengan cara seperti ini. Mereka lupa bahwa Yesus sudah memperingatkan mereka, saudara. Di dalam awal pemuridannya, suatu dia bertemu dengan murid-muridnya, berbicara dengan mereka. Lukas mencatat di Lukas 9 ayat yang ke-22-23. Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dia dibangkitkan," saudara. Yesus sudah memperingatkan muridnya dari awal bahwa one day imanmu akan digoncangkan. Bahwa anak manusia, Mesias itu yang mereka bayangkan akan menolong mereka, akan melepaskan mereka, dan mungkin menjadi raja buat mereka, akan mati. Yesus berkata hanya kematiannya, melalui kematiannya Mesias itu akan menebus mereka. Bukan seperti ekspektasi cara berpikir mereka yang menantikan Mesias seperti menurut bayangan mereka. Saudara, Paulus pun mengingatkan ini dan membuat satu doktrin yang benar pada gereja mula-mula. Baik itu gereja di Asia kecil. Dia mengingatkan. Contohnya dia berkata kepada jemaat di Korintus mengenai orang Yahudi dan orang Yunani. Karena dua golongan ini adalah golongan yang besar yang mengikuti Kristus, menjadi Kristen. Tetapi mereka membawa pemahaman-pemahaman mereka mengenai Taurat dan mencoba menarik kembali murid-murid ini untuk hidup di bawah hukum. Dikatakan bahwa orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Mungkin saat situasi seperti ini, ada dua golongan ini mungkin kita tidak menyadari ada di gereja-gereja saat ini. Ada orang-orang yang begitu mencari miracle, mencari tanda, seperti orang-orang Yahudi. Mereka melihat bahwa Mesias harus disertai dengan mujizat dan tanda-tanda. Tetapi walaupun Yesus sudah melakukan itu, kita nggak percaya, saudara. Sementara di sisi yang lain Yunani mencari hikmat. Saat ini dengan situasi kita seperti ini, bagaimana cara pandang kita dengan virus corona COVID-19 ini? Mungkin ada yang sedikit rohani dan berkata bahwa ini dikait-kaitkan dengan peristiwa rohani. Mungkin mendekati akhir zaman, mungkin penghukuman Tuhan, apapun yang lain-lain. Apakah ini salah? Saya berkata tidak juga, saudara. Dan di satu sisi yang lain, mungkin orang berkata tidak ada hubungannya. Ini masalah intelek, ini masalah biasa. Sakit penyakit mengenai virus yang dapat dikenal oleh siapa saja. Tidak peduli saudara beriman atau tidak beriman. Semua akan terserang penyakit ini apabila kita tertular. Tapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan, sometimes tidak disembuhkan. Kematian manusia adalah kedaulatan Tuhan. Saudara, kita harus mengerti cara berpikir seperti ini. Paulus mau agar setiap gerejanya, gereja Tuhan, bahkan pesan buat kita sampai hari ini, supaya kita kuat di dalam doktrin ini. Tidak ada yang salah. Kalau lihat perspektif bahkan rohani, kita melihat apa sih maunya Tuhan, apa cara pandang Tuhan secara rohani. Mungkin kita bisa gali dengan tidak mengabaikan tentu dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan. Paulus mau mengatakan kepada gereja-gereja juga yang ada di Efesus bahwa supaya mereka tidak digoncangkan oleh rupa-rupa angin pengajaran,
oleh permainan palsu dan kelicikan manusia menyesatkan mereka. Dia mau mengatakan bahwa di Efesus, di gereja yang ada di sana, beberapa orang coba ditarik kembali, digoyangkan dengan cara berpikir, dengan filsafat-filsafat yang palsu. Bukan filsafat salah, saudara. Amin. Paulus juga seorang filsuf. Ketika dia pergi ke Athena dan berdebat dengan para filsuf-filsuf itu. Dia ahli filsuf, tapi dia juga orang Yahudi asli. Dia Ibrani asli. Bahkan dikatakan disunat pada hari ke-8. Paulus adalah ahli Taurat. Dan dia mau mengatakan bahwa semua itu akan sia-sia kalau kita kembali kepada hukum. Tapi Yesus sudah mati buat kita. Karena itu dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, mereka mencari tanda, mereka mencari hikmat. Tetapi kami beritakan Kristus. Demikian pun buat gereja Tuhan, demikian pun buat saudara dan saya hari ini. Kita perlu berita penyaliban tentang Kristus hari ini. Bahwa Yesus sudah mati. Faktanya bahwa Yesus mati di Golgota. Yesus dikuburkan dan Yesus dibangkitkan. Itulah berita Injil. Dia tidak seperti kata orang yang lain, bahwa bukan dia yang disalibkan. Saya mau berkata kepada saudara, Yesus adalah Yesus sang manusia itu yang disalibkan. Yesus itu mati, saudara. Begitu banyak saksi dan melihat dia. Dan dia bangkit, begitu banyak saksi yang melihat tentang kebangkitannya. Dan dia naik ke surga, dia dapat banyak ratusan murid-muridnya. Saya mau mengatakan bahwa dia berikan jaminan keselamatan buat saudara. Biarlah di hari ini kita memperingati Jumat Agung ini. Alkitab berkata, mari kita melihat tentang pekerjaan besar, tentang karya besar Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Karena itu apapun situasi saudara, di Yesaya dikatakan bahwa dia menderita dan dia menjadi sengsara karena kita. Orang menyangka dia kena tulah. Tidak. Dia mengambil penderitaan kita. Dia mengambil kesengsaraan kita. Dan dia menebus dengan darahnya 2000 tahun lalu di kayu salib. Sehingga saudara tidak perlu menderita lagi. Di luar Kristus kita menderita. Tapi di dalam Kristus, dia sudah menanggung penderitaan kita. Dan dia menjanjikan kebahagiaan buat saudara. Dia menjanjikan keselamatan, masa depan yang pasti, masa depan yang penuh pengharapan buat saudara. Dan dia sudah menebus saudara. Dan membebaskan saudara dari penyakit. Saudara, dia menyembuhkan orang-orang pada waktu itu. Dia bahkan membangkitkan orang mati. Kuasanya nggak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi hal yang lebih penting Paulus mengatakan bukan hanya itu. Bukan hanya mujizat dan tanda-tanda. Tapi dia sudah mati buat kita. Dia memberikan jaminan garansi buat kita. Bahwa engkau bersama-sama dengan dia di surga. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan berdoa, bersyafaat buat saudara. Termasuk penderitaan saudara, pergumulan saudara, struggle saudara. Dia berdoa buat saudara hari ini. Dan dia berdoa seperti dia berdoa kepada Petrus. Supaya Petrus imanmu jangan gugur. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kasih karuniamu Tuhan buat kami. 2000 tahun yang lalu itu datang dalam kehidupan kami. Sehingga kami diselamatkan. Kami dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk Taurat, kutuk maut, kutuk sakit penyakit. Dan kau sudah menebus kami. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu di bangsa kami, di keluarga kami. Sehingga setiap mereka yang mengalami penderitaan, mereka dilepaskan Tuhan. Mereka yang sakit saat ini terbaring di rumah sakit karena COVID-19, mereka disembuhkan. Mereka menerima kesembuhan. Suatu mereka mendengar bahkan melihat program ini, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa 2000 tahun yang lalu engkau sudah mati buat kami. Engkau sudah menebus dosa kami. Penderitaan, kesengsaraan, sakit penyakit kami. Dan kami hanya perlu percaya kepada itu. Terima kesembuhan saudara. Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Di dalam nama Yesus, aku lepaskan berkat Tuhan ini. Kesembuhan adalah milik saudara. Lebih lagi, keselamatan, jaminannya adalah Kristus Yesus yang sudah mati buat kita. Haleluya. Haleluya. Amin.